Nah, ini bisa sampai nyarter pesawat gini, ini kan berarti orang-orang di belakangnya nih nggak mungkin ece-ece ya. Mohon bantuan kepada pemerintah Indonesia, kepada instansi terkait buat membantu pemulangan kami di sini. Semua orang yang kejebak pekerjaan scam ini tuh ngerasa sedih. Ini belakangan ini lagi ramai ya kasus ini ya. Kasus WNI yang jadi korban perdagangan manusia di Myanmar. Sebenarnya gue tahu adanya kasus-kasus model gini tuh udah dari tahun lalu. Dan ini sebenarnya bukan cuma di Myanmar doang. Di Kamboja juga ada, di Laos juga ada. Bahkan nih ada teman gue juga yang sempat jadi korban yang di Kamboja. Ini nanti gue ceritain juga nih kisah dia di sini nih. Kayak film anjir. Makanya ya udah kalau gitu, langsung aja kita bahas kasus perdagangan orang-orang Indo yang dipaksa kerja jadi scammer di perbatasan Myanmar, Kamboja, dan lain-lain. Di Learning by Googling. Ini gue bahas yang versi berita dulu deh ya, abis itu baru yang versi temen gue. Kita bahas yang Myanmar dulu nih. Nah ini mungkin lu di sini penasaran ya, gimana ceritanya sih orang-orang ini kok bisa jadi korban perdagangan manusia? Terus bisa sampai Myanmar juga lagi, itu tuh gimana ceritanya? Jadi kalau menurut penelusuran yang dilakukan sama BBC, sebenarnya para korban ini tuh awalnya pergi ke luar negeri secara sukarela. Jadi awalnya mereka tuh tergoda sama lowongan kerja di luar negeri yang ada di sosmed. Khususnya kalau di kasus ini nih, lowongan-lowongan yang ngejanjiin mereka bakal kerja di Thailand. Kenapa pada tergoda? Ya soalnya lowongan ini tuh ngejanjiin gaji yang gede banget. Gaji yang jauh lebih gede daripada yang bisa kita dapetin di Indonesia. Dan biasanya kerjaan yang ditawarin di sini tuh antara jadi operator marketing, kalau nggak jadi CS, kalau nggak jadi customer service. Dan gaji yang dijanjiin tuh berkisar antara 15 sampai 25 jutaan. Jadi ya siapa yang nggak tertarik coba? Apalagi kalau di kita kan gaji CS tuh kayaknya nggak ada yang tembus 2 digit ya. Iya gak sih? Iya gak sih? Jadi ya intinya bener-bener menggoda lah kerjaan ini. Apalagi kan kayak yang kita tahu, selama pandemi kemarin kan banyak banget orang yang jadi nganggur. Nyari kerja lagi juga susah banget. Makanya nggak heran tawaran kayak gini tuh jadi menarik banget. Dan ya udah, ngedaftarlah mereka, berangkatlah mereka. Pas udah sampai di Thailand, bukannya dapat kerjaan yang sesuai sama yang udah dijanjiin, mereka malah langsung diselundupin ke Myanmar. Tepatnya ke wilayah Myaitwadi, diselundupin sama sindikat perdagangan manusia. Waduh. Oh iya, yang harus kita tahu juga, WNI yang ketipu sama lowongan kerja ini tuh mereka tuh berangkatnya nggak bareng-bareng ya. Soalnya kan waktu dapat lowongannya juga beda-beda kan. Jadinya berangkat ke Thailandnya juga ya masing-masing. Dan mereka baru ketemu sama sesama WNI lain ya pas udah disandra di Myanmar. Baru tuh mereka sadar di situ kalau mereka udah jadi korban perdagangan manusia. Kalau menurut ceritanya MA, salah satu WNI yang jadi korban lowongan operator marketing, dia bilang awalnya dia bareng sama 3 temennya tuh udah lega pas udah sampai di Thailand. Oh bener nih kita nyampe Thailand nih, aman kita nih, mikirnya begitu. Tapi abis itu 4 orang WNI ini kan langsung tuh dibawa ke Myanmar secara ilegal lewat jalur darat selama sekitar 13 jam. Terus Emma juga cerita, waktu dia sampai di lokasi yang akhirnya jadi apa ya? Ya let's say kantornya dia kaget tuh karena gedungnya itu ternyata dijaga sama orang-orang bersenjata. Orang-orangnya yang jaganya ini pada bawa senapan. Langsunglah dia mikir macam-macam di situ dan bener aja, waktu sampai di dalam, MA langsung ketemu sama WNI lain yang udah duluan jadi korban. Dan di sini totalnya ada 20 orang WNI nih yang jadi korban di sana, yang disekap di sana, yang terpaksa kerja di sana. Terus selain lewat jalur darat ke MA, beberapa WNI yang jadi korban ini juga ada yang diselundupin lewat jalur sungai. Jadi ya macam-macam lah pokoknya cara buat ngebawa mereka ke kantor barunya itu. Dan ya udah, begitu mereka sampai, sejak saat itu mereka nih masih kejebak di sana. Kalau masih kejebak, kok cerita dan video mereka bisa kesebar? Nah jadi ini tuh sebenarnya ada hubungannya sama kerjaan yang harus mereka lakukan. Iya, jadi walaupun disekap, mereka di Myanmar ini tetap kerja ya, tapi kerjaannya emang jauh banget dari apa yang dijanjikan. Masih menurut penelusuran BBC, 20 WNI yang kena tipu ini tuh akhirnya dipaksa buat jadi scammer online. Dipaksa buat jadi penipu online. Tapi bisa dibilang untungnya nih, dengan kerjaan kayak gitu, mau nggak mau kan mereka jadi tetap megang gadget ya. Gadget yang disediain sama pihak kantornya. Entah HP, entah laptop ya, macam-macam lah. Dan berkat ini mereka jadi punya akses tuh buat make sosmed dan sesekali bisa ngontak kerabatnya yang ada di Indonesia. Walaupun ya kalau sampai ketahuan pihak kantornya, itu hukumannya bakal berat banget. Tapi tetap dengan resiko begitu, tetap itu mereka lakukan. Dan dari situlah akhirnya semua cerita ini bisa diungkap. WNI yang terjebak di Myanmar, mohon bantuan kepada pemerintah Indonesia, kepada instansi terkait buat membantu pemulangan kami di sini.
karena kami di sini sudah terpuruk dan terancam. Oke, sekarang kita bahas lebih dalam dulu nih tentang kerjaan para WNI ini di sana. Jadi ternyata awalnya WNI-WNI yang kejebak ini, mereka tuh nggak ada yang tahu soal kerjaan yang bakal mereka lakukan selama di Myanmar. Soalnya kontrak yang dikasih ke mereka tuh pakai bahasa Mandarin. Jadi mereka tuh nggak tahu isi kontraknya apa, tapi mereka ditekan terus buat langsung tanda tangan. Ya udah, ditanda tangan lah sama mereka. Jadi operator scam lah mereka udah. Dan modus scam, modus penipuan yang mesti mereka lakuin ini tuh biasanya sering disebutnya tuh model penipuan jagal babi. Apaan tuh? Simpelnya gini, modus penipuan jagal babi ini tuh sebenarnya semacam modus investasi bodong gitu. Tapi cara buat narik korbannya cukup unik nih. Para pelaku jagal babi ini biasanya bakal pakai modus-modus asmara buat dapetin korbannya. Idih. Ada aja celahnya ya, nemu aja ya. Masih menurut MA, salah satu WNI tadi yang akhirnya dipaksa buat melakukan penipuan jagal babi ini, dia bilang awalnya mereka tuh bakal nyari kontak-kontak calon korbannya lewat sosmed. Bisa Facebook, Twitter, Instagram, ya macam-macam lah. Abis itu mereka bakal mulai ngontak tuh dan pura-pura tertarik sama calon korbannya. Dan di sini target korbannya tuh kebanyakan bule, mulai dari orang Australia, Amerika, sampai Kanada. Pokoknya dipilih dari negara-negara yang selisih zona waktunya tuh jauh. Dan lanjutlah tuh mereka kenalan, makin dekat sampai jadian online. Dan kalau udah berhasil ngejalin hubungan begini, para pelaku jagal babi ini bakal nyuruh korbannya buat menginvestasikan uang mereka dan ngetransfer sejumlah uang. Ini kan kesannya kayak gampang ketahuan ya, kayaknya bodoh banget orang kalau sampai percaya sama modus-modus begini. Tapi kenyataannya ternyata banyak banget tuh yang kena. Terus ada juga WNI lain yang berinisial NIS yang juga ngasih keterangan yang sama nih. NIS ini sempat cerita ke temennya kalau dia tuh dipaksa ngejebak orang. Ngejebak biar orang itu mau investasi di platform yang udah disiapin sama bos-bos dia. Sama si korban disangkanya beneran investasi karena udah percaya kan sama NIS, main transfer aja, taunya itu link scam. Ya udah, hilang tuh duit dari situ. Jadi pas ngejalanin aksinya ini, NIS tuh bakal bilang ke korbannya kalau investasi ini tuh mirip-mirip kayak investasi kripto gitu. Padahal sebenarnya uang si korban yang disetor itu ya maksudnya ke website bodong. Jadi ya udah, duit-duit yang ditransfer sama para korban ini nantinya bakal masuk ke rekening si sindikat kriminalnya. Jahat banget ya. Tapi ya sebenarnya modus kayak gini tuh bukan modus baru juga ya. Sebelumnya, modus-modus kayak gini juga banyak ditemuin di Asia Tenggara, khususnya di Kamboja, dan kebanyakan pelakunya itu migran-migran ilegal dari Cina. Bos-bos sindikatnya itu tuh orang-orang Cina. Nah, yang bikin ini makin ngeri tuh karena parahnya perlakuan yang para WNI ini dapetin selama dipaksa kerja sama sindikat ini. Jadi menurut kesaksian para WNI ini ke kerabatnya, mereka cerita kalau jam kerja mereka tuh udah nggak manusiawi banget. Dalam sehari, mereka dipaksa kerja sampai 18 jam sehari. Bener-bener dari pagi sampai hampir ketemu pagi lagi kan berarti kan. Dan tiap harinya mereka ditarget tuh buat ngegayat korban-korban baru. Kalau target hariannya sampai nggak terpenuhi, ya udah siap-siap disiksa udah mereka. Dan siksaan-siksaan inilah yang bikin ngeri, sedih sekaligus emosi. Lu bayangin aja nih, kalau sampai target kerjaan mereka nggak tercapai, mereka tuh bakal disuruh lari sama jalan jongkok, keliling lapangan masing-masing 20 kali. Terus ditambah sama push up, sama squat jam juga 200 kali. Dan ya mungkin buat beberapa orang hukuman ini tuh masih terasa manusiawi ya. Tapi selain hukuman disiplin kayak gitu, mereka, terutama WNI yang perempuan, itu juga bakal dihukum dengan cara dijambak sama diseret. Terus selain itu ada juga yang pernah disetrum dan dikeroyok dan digebukin sama 8-10 orang. Bahkan nih salah satu korban juga disebut sempat ngalamin kejang-kejang gara-gara siksaan yang dia terima. Ini kacau banget ya perlakuannya ya. Dan belakangan ini diketahui para WNI ini tuh lagi disekap gara-gara mutusin buat mogok kerja. Mereka disekap di ruangan gelap dan selama beberapa hari mereka tuh sama sekali nggak boleh keluar ruangan, sama nggak boleh makan dan minum juga. Ini kan bisa mati ya orang kalau begini ya. Tapi untungnya ada beberapa pekerja lain, ada beberapa korban lain yang masih mau ngebantuin mereka dengan cara ngasih sedikit makanan sama minuman. Dan ini sebenarnya temen gue yang sempat jadi korban tuh pernah ngerasain kayak gini juga. Dia cerita pernah disekap di ruangan gelap gini juga. Jika kita tidak memenuhi target itu, hukuman siap menanti kita dari mulai lari lapangan di bawah terik matahari 20 keliling lebih, push up ratusan kali bahkan ribuan, squat jam, disetrum, bahkan dicambuk. Dan semenjak mereka disekap inilah, intensitas komunikasi mereka sama kerabat mereka di Indonesia jadi berkurang. Dan gara-gara ini juga keluarga korban jadi makin mendesak pemerintah buat segera bertindak tuh.
Takut-takutnya mereka disekap, disiksanya makin parah kan. Dan sebenarnya pemerintah kita sendiri, lewat KBRI di Yangon, mereka tuh udah ngirim nota diplomatik ke Menlu Myanmar. Sama mereka juga udah kerjasama sama aparat setempat buat ngungkap kasus ini. Tapi sayangnya upaya ini sedikit terhambat nih. Karena kayak yang tadi kita bahas di awal, para WNI yang jadi korban ini kan mereka tuh masuk ke Myanmar secara nggak resmi ya. Mereka kan masuk resminya ke Thailand, baru tuh dari Thailand mereka dibawa secara ilegal ke Myanmar. Jadi ya agak susah itu nge-trackingnya mereka. Terus selain itu, kalau menurut pengakuan mereka, para korban ini kan disekapnya tuh di Myawaddy, di wilayah dekat perbatasan Thailand yang juga jadi basisnya kelompok pemberontak Karen. Jadi bisa dibilang wilayah tempat mereka disekap itu tuh dikuasainnya sama pemberontak, bukan sama pemerintah. Jadi ya intinya daerah rawan dan berbahaya lah ini. Makanya pemerintah Myanmar sendiri belum bisa nindaklanjutin permintaan pemerintah Indonesia. Permintaan buat ngebebasin WNI-WNI yang disekap di sana. Ngejelimet juga ini ya. Aduh. Dan Myawaddy ini merupakan wilayah di mana otoritas pusat Naypyidaw tidak memiliki kontrol secara penuh. Jadi teman-teman bisa membayangkan tantangan yang dihadapi. Kalau menurut Bobi Anwar Ma'arif, Sekjen Serikat Buruh Migran Indonesia, disebut Myanmar tuh sekarang emang jadi tempat yang ideal banget buat kelompok-kelompok kriminal. Khususnya kelompok-kelompok penipuan online. Jadi emang kondisi Myanmar yang lagi perang saudara dan banyak wilayah konflik, ini nih bikin kelompok kriminal tuh dapat perlindungan secara nggak langsung. Soalnya jadinya ya kayak di kasus Myawaddy tadi. Itu kan di situ aparat Myanmar jadi mikir 2 kali tuh buat masuk ke wilayah itu. Gara-gara wilayah Myawaddy ini dikuasain sama kelompok pemberontak. Terus Bobi Anwar Ma'arif juga bilang, sebenarnya ini bukan kasus baru. Kami sempat menangani kasus serupa di Kamboja dan bisa diselesaikan relatif mudah. Tapi konflik di Myanmar benar-benar membuat kami kesulitan. Makanya jadinya yang ditakutkan sekarang nih, dengan semakin berlanjutnya konflik di Myanmar ini, kemungkinan besar bakal makin banyak juga orang-orang yang bakal jadi korban sindikat perdagangan manusia ini ke depannya. Jadi ya kita emang harus bantu ngingetin orang-orang terdekat kita juga ya. Jangan sampai asal terima tawaran pekerjaan tuh. Apalagi yang keluar negeri. Ngeri anjir. Dan katanya sih sejak kabar 20 WNI di Myanmar ini viral, aparat kita tuh langsung mulai melakukan penyelidikan. Kalau menurut Tempo disebut, Barreskrim Polri tuh berhasil nangkap 2 orang yang diduga kuat jadi penyalur para WNI ini ke Thailand. Dan orang-orang ini juga disebut merupakan bagian dari jaringan sindikat perdagangan manusia internasional yang bertugas ngejaring korban di Indonesia. Terus masih menurut Bobi Anwar Ma'arif, di sini juga ada dugaan keterlibatan oknum aparat dan pengusaha besar Indonesia di sindikat perdagangan internasional ini. Dan dia bisa ngomong gini karena tahun lalu aparat kita tuh sempat berhasil nyegah pengiriman pekerja migran ilegal ke Kamboja. Dan setelah ditelusurin, baru tuh ketahuan kalau pesawat yang mau dipakai buat ngeberangkatin para pekerja ini ternyata udah disewa khusus. Udah dicharter buat ngebawa para calon pekerja ini ke Kamboja. Nah ini bisa sampai nyarter pesawat gini, ini kan berarti orang-orang di belakangnya nih nggak mungkin ece-ece ya. Oh ya terus Presiden Jokowi juga udah minta biar permasalahan ini tuh segera diselesaikan. Dan para korban bisa segera dibawa pulang. Amin, 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 amin. Jadi kita sedang berusaha untuk mengevakuasi mereka untuk keluar dari Myanmar. Tambahan dikit, ini waktu gue lagi ngedit video ini, kabar terbarunya tuh KBRI di Yangon sama KBRI di Bangkok udah berhasil ngebebasin 20 WNI yang terjebak di Myawaddy Myanmar ini. Kalau menurut berita-berita yang ada, 20 orang ini nih dibawa balik ke perbatasan Thailand dalam 2 gelombang. Jadi dijadiin 2 kelompok gitu tuh. Yang kelompok pertama berangkat di 5 Mei 2023 sebanyak 4 orang, terus di tanggal 6 Mei 2023-nya berangkat lagi sebanyak 16 orang. Jadi sekarang mereka nih lagi di perjalanan menuju Bangkok, dan kalau udah sampai di KBRI Bangkok, bakal diurus lagi nih segala macamnya biar bisa balik ke Indonesia. Nah itu yang based on berita yang akhir-akhir ini lagi viral. Sekarang gue mau ceritain dikit nih pengalaman teman gue yang sempat jadi korban juga, dan dia di sini di Kamboja bukan di Myanmar. Ini teman gue ini cewek ya. Jadi sama kayak korban-korban lainnya, di Februari 2022 teman gue tuh dapat tawaran kerja buat jadi customer service di Kamboja. Tawaran kerjanya tuh langsung terbang ke Kamboja. Nah di sini dia nih sempat ngecek latar belakang perusahaan dan lain-lainnya nih, dan semuanya ada, semuanya jelas.
Percayalah dia, berangkatlah dia. Tawaran gajinya juga oke banget kan buat kerjaan jadi customer service. Nah, pas sudah sampai Phnom Penh, pas sudah sampai ibu kota Kamboja, dia langsung tuh dijemput sama orang kantornya dan langsung dibawa ke kompleks kantornya. Jadi di kompleksnya itu ada kantor, ada dorm buat pegawai, ada gym dan sebagainya lah. Lengkap pokoknya fasilitasnya di situ. Tapi dormnya tuh apa ya? Bisa dibilang cukup kumuh lah. Satu kamarnya tuh bisa muat sampai 6-8 orang. Terus tempat tidurnya yang atas bawah gitu. Dan disitulah dia dikasih tahu kalau udah masuk ke komplek kantornya ini, dia udah nggak boleh keluar lagi. Mampus. Dan disinilah teman gue ini mulai curiga. Terus begitu dia sampai, dia langsung dites tuh. Tes bahasa Inggris sama tes ngetik. Dilihat tuh, dia ngetiknya cukup cepet gak? Dan ini kata temen gue, di tes ini, kalau sampai lu gagal, lu bakal langsung dijual ke kantor lain. Ini anjir kan? Nah, pas masuk dorm, barulah di situ teman gue ini ketemu sama orang Indonesia lain yang udah duluan kerja di situ. Dan langsung lah di sini teman gue ini nanya ke si orang Indonesia tadi, ini sebenarnya kita di sini mau kerja apa sih? Dan langsung dijawab, scam teteh, kita tuh scam teh. Gila ya, jatuhnya langsung jackpot situ jawabannya sih. Dan itu semua, informasi itu semua didapetin sama teman gua di hari pertama dia kerja. Oh iya, ini scamnya nih di sini macam-macam ya tipenya ya. Ada yang judi bola, ada yang kripto. Metode-metode jagal babi tadi juga pasti ada tuh. Terus mereka di sana juga nggak boleh tuh pakai HP pribadi. Jadi buat kerjanya mereka dikasih HP lagi. Dan yang paling ngeri ini nih, lu nggak boleh ngerekam atau ngambil foto komplek tempat kerja lu itu. Kalau sampai lu ketahuan ngerekam, lu bakal langsung digebukin di situ. Dan ini sebenarnya digebukinnya nggak cuma kalau ngerekam sih. Pokoknya kalau lu dirasa udah ngeganggu, ya udah, lu bakal langsung dihantam tuh di situ. Kayak kata temen gua, pernah tuh di situ ada satu cewek yang dipukulin karena terlalu speak up. Nggak peduli tuh bos-bosnya di situ. Mau itu cewek badannya kecil, tetap di situ dipukulin sama mereka. Dipukulin di tempat, di depan orang-orang. Terus abis dipukulin, langsung itu cewek disekap di ruangan gelap selama beberapa hari. Abis itu langsung dijual. Nah, setelah temen gue ini kerja di situ selama beberapa bulan, suatu malam dia dipanggil nih sama bos-bos Cinanya. Terus dibilang kalau dia bakal pindah site, dia bakal pindah komplek. Paniklah teman gue di situ, soalnya kan dia tuh udah tinggal sebulan lagi kerja di situ. Sebulan lagi kontraknya tuh selesai. Dan selama dia kerja ini, teman gue tuh sadar kalau kerjaan dia ini nipu orang. Kerjaan dia ini ngambilin duit orang secara haram. Itu dia sadar dan dia sedih banget ngelakuin itu. Tapi ya terpaksa dia lakuin demi keamanan nyawa dia kan. Jadi ya teman gue waktu itu mikirnya ya udahlah gue kerjain aja udah. Pokoknya cari aman, kerja aja kayak biasa sampai kontraknya habis. Habis itu ya udah pulang deh gue deh. Dia mikirnya begitu. Tiba-tiba sebulan sebelum kontraknya habis dia malah dipindah tuh. Langsung di situ dia cuma dikasih waktu sejam buat packing terus dia berangkat. Nah pas berangkat dibilangnya buat ke tempat barunya ini jaraknya tuh cuma sekitar 10 menit lah kalau naik mobil. Ya udah teman gue percaya aja kan. Tapi taunya bacot itu. Ternyata di jalan dia 3,5 jam jir. Gak tahu jadi dia tuh mau dibawa kemana sebenarnya. Udah nangis-nangis tuh temen gue tuh sepanjang perjalanan jadinya. Itu 3,5 jam dia dibawa kemana? Ternyata dia nih dibawa ke perbatasan Vietnam Kamboja. Dan ini yang dibawa nggak cuma dia aja ya. Ada beberapa orang lain juga di situ. Dan pas udah sampai di situ rombongan teman gue ini langsung ketemu sama orang-orang dari kantor barunya. Dan disitulah teman gue ditukar sama koper yang isinya uang. Iya, jadi ini nih gue tuh selalu bilang ke dianya tuh kayak semacam transfer window gitu. Kayak transfer pemain gitu. Kalau kata teman gue sih per kepalanya itu, per pegawainya itu dihargainnya tuh $4.000. Lumayan juga ya harganya ya. Dan gilanya lagi nih, abis transaksinya kelar, bos yang baru ini langsung bilang ke teman gue. Kata dia, kalian sudah dijual oleh perusahaan kalian. Makin nangis kejer lah doi di situ lah. Udah nggak mikir bakal selamat nih. Gimana mau kabur coba? Di perbatasan Kamboja Vietnam kan, kenal siapa coba lu di situ? Gak ada harapan lah kayaknya waktu itu tuh. Dan ya udah singkat cerita karena udah nggak tahan, temen gue ini akhirnya nyoba nelpon KBRI Indonesia yang ada di Kamboja. Dan ternyata gue baru tahu nih dari temen gue, ternyata buat kasus-kasus kayak gini tuh ada nomor khususnya ya. Nomor khusus buat korban-korban trafficking begini. Dan abis nelpon, abis ngelapor, temen gue di situ disuruh nunggu. Pokoknya kerja kayak biasa aja dulu, jangan sampai ada gelagat mencurigakan. Nanti pokoknya kita jemput. Tapi sampai kita jemput, lu kerja kayak biasa dulu aja. Disuruhnya begitu. Dan akhirnya ya udah, dari dia nelpon itu, temen gue nunggu sampai 10 hari.
Abis 10 hari ditelepon dong. Enggak. Abis 10 hari tiba-tiba orang Indonesia yang ada di situ, jumlahnya tuh ada 4 orang, itu semua dipanggil sama bosnya. Dan pas sudah kekumpul semua, mereka diinterogasi nih, ditanya, ini siapa yang ngelaporin tempat ini ke KBRI? Dan di situ teman gue nggak ngaku. Tapi karena nggak ada yang mau ngaku, akhirnya semuanya tuh disuruh nyerahin handphone pribadi mereka. Nah pas mau ngambil handphone inilah, teman gue tuh langsung kabur ke kamarnya. Nah curiga lah bos-bosnya kan. Langsung dikejar dia masuk ke kamar, kamarnya dikunci, terus digedor-gedor gitu. Nah sambil digedor, dia tuh sambil ngontak KBRI. Dia bilang kalau saya udah ketahuan nih, kapan nih mau dijemputnya? Udah bahaya nih situasinya. Dan di situ akhirnya pintunya berhasil didobrak, teman gue akhirnya ditangkap, dan dia disekap di ruangan gelap tadi. 4 orang Indonesia tadi, 1 cewek, temen gue, dan 3 cowok, itu semuanya disekap di ruang gelap. Nggak tahu kapan dikeluarinnya. Langsung di situ temen gue nangis lagi tuh. Tapi ternyata nggak lama habis disekap, temen gue langsung dikeluarin lagi, dan dikasih HP-nya dia, tapi udah dalam keadaan di-reset semua. Jadi cacatnya tuh udah nggak ada, semuanya pokoknya nggak ada, kayak HP baru aja, udah di-reset. Dan ya udahlah, singkat cerita, akhirnya dia nih dianterin ke kantor polisi. Terus di kantor polisi setempat itu dia sempat nginep selama 2 malam, sampai akhirnya dia nanya, kapan nih saya dianterin ke Phnom Penh? Barulah di situ dia dinaikin taksi, dianterin ke Phnom Penh. Tapi taksinya ini disuruh pakai biaya sendiri. Soalnya katanya kantor polisi di situ tuh nggak punya dana buat mulangin mereka. Nah nyampe Phnom Penh ternyata mereka nih bukannya dianterin ke KBRI, tapi malah dianterin ke kantor polisi imigrasi. Dan pas nyampe di kantor polisi imigrasi, temen gue ini langsung dimasukin ke sel. Sel-sel yang isinya tuh semuanya imigran-imigran gelap. Di situ dia nunggu beberapa jam sampai dijemput tuh akhirnya sama KBRI Indonesia. Di situ teman gue ini dijemput tapi nggak langsung dipulangin, nggak langsung diterbangin ke Indonesia karena kan harus nyari pesawatnya dulu kan. Akhirnya selama nunggu ini teman gue ditaruh di semacam wisma gitu. Tapi kata temen gue nih, selama dia di Kamboja, baru saat itu lagi, dia punya kamar, dia ada di satu kamar yang itu kamarnya tuh buat dia doang. Isinya dia doang. Karena kan sebelum-sebelumnya kan kamarnya tuh selalu 6-8 orang kan. Baru di situ tuh, dia dapat kamar yang isinya buat dia doang. Dan langsung di situ, nangis lagi. Oh ya, tapi walaupun dia udah di Wisma, walaupun dia udah diselamatin sama KBRI, teman gue tuh diingetin. Tetap hati-hati kalau kemana-mana selama dia nunggu penerbangan, selama dia nunggu dapat jadwal terbang balik ke Indonesia. Karena bisa aja ada kemungkinan dia diculik. Soalnya tetap perusahaan-perusahaan scam ini kan pasti ngerasa rugi kan. Mereka udah ngeluarin $4.000 per kepala, taunya cuma tahan 10 hari, tau-tau udah kabur orangnya. Orangnya udah balik lagi tuh. Jadi itu, dia tetap harus hati-hati, bisa aja dia bakal diculik. Terus terakhir nih yang menarik buat gua, jadi kata teman gua, di deket KBRI Indonesia tuh kayak ada semacam apa ya? Kayak ada semacam food court, kayak ada semacam kantin khusus makanan-makanan Indonesia gitu. Di situ banyak banget tuh orang-orang Indonesia yang makan di situ. Dan pas teman gue makan di situ, dia tuh baru tahu kalau ternyata nggak semua orang yang kejebak pekerjaan scam ini tuh ngerasa sedih. Nggak semuanya ngerasa ketipu dan pengen pulang. Karena teman gue di situ, dia nih ketemu sama beberapa orang yang kerja jadi scammer, yang awalnya dijebak, tapi ternyata malah nyaman. Mungkin ngerasa kayak, ternyata passion gue kerja di sini nih, dan nyaman dia kerja di situ. Ada yang udah kerja jadi scammer sampai 7 tahun loh. Dan ternyata orang-orang Indonesia yang ngerasa kayak gini tuh banyak banget, yang ngerasa cocok sama pekerjaan scam ini tuh banyak banget. Bahkan orang-orang yang ketemu sama teman gue di kantin tadi, mereka tuh kan udah kerja 7 tahun ya jadi scammer. Nah itu mereka tuh lagi nabung buat bikin usaha scam serupa di Indonesia. Perasaan gue sedih tadi ini cerita. Ini bahaya sih, tapi gimana ya? Bagus sih lu kerja keras karena gajinya gede, lu nabung buat bikin usaha di negara tempat lu tinggal. Ya tapi nggak usaha scam juga dong, gila. Ih, sakit ya. Rekan-rekan, dalam 3 tahun terakhir, kita telah menangani dan menyelesaikan 1.841 kasus online scam. Oke, sekian review kali ini tentang orang-orang Indonesia yang dipaksa kerja jadi scammer di perbatasan Myanmar sama Kamboja tadi yang kita bahas ya. Sebenarnya ada juga tuh yang di Thailand sama di Laos. Kalau merevisi kali gue udah salah, atau mau nanya, atau mau nambahin dengan video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.